Seorang raja bernama Sura dari keluarga Wresni memiliki putra yang bernama Wasudewa dan seorang putri yang bernama Prita. Raja Sura memiliki sepupu yang juga seorang raja bernama Kuntiboja. Raja Kuntiboja tidak memiliki anak. Karena Raja Sura merasa kasihan kepada sepupunya itu, ia lalu memberikan putrinya Prita kepada Raja Kuntiboja. Setelah diangkat anak, Prita lalu diberi nama Kunti. Suatu hari, Resi Durwasa datang ke istana Kuntiboja. Ia ingin menghabiskan beberapa hari dengan sang raja. Kunti ditunjuk oleh ayahnya untuk melayani kebutuhan sang resi selama tinggal di istana. Sebagai wujud baktinya kepada Brahmana, Kunti sendiri yang membawakan makanan, minuman, membersihkan kamar, dan memenuhi segala kebutuhan sang resi. Resi Durwasa sangat senang dengan pelayanan Kunti. Saat hendak pergi, sang resi memberinya satu anugerah. Kunti diajarkan sebuah mantra. Mantra yang apabila diucapkan pada dewa yang dipikirkan, maka dewa itu akan hadir. Kunti menerima hadiah itu dengan perasaan yang sangat senang. Suatu pagi, Kunti sedang berada di kamarnya. Melalui jendela, ia melihat matahari baru saja terbit. Dari ufuk timur terlihat cahaya keemasan yang menimpa air sungai yang mengalir di seberang istana, menghadirkan pemandangan yang sangat indah hingga mampu menyentuh hati Kunti. Kunti memikirkan betapa bahagianya ia jika matahari berada di sisinya. Kemudian, ia teringat mantra yang diajarkan oleh Resi Durwasa dan berniat mencoba kekuatan dari mantra itu. Kunti mencakupkan kedua tangannya, memikirkan matahari sambil mengucapkan mantra yang ia pelajari. Setelah mengucapkan mantra itu, Kunti lalu membuka matanya. Ia merasa sangat silau karena cahaya yang terang benderang. Ternyata Dewa Surya telah berada di sampingnya. Kunti menjadi terpukau dengan kekuatan mantra itu, sekaligus terpesona dengan kilau gemerlap Dewa Surya. Sambil tersenyum, Dewa Surya lalu menanyakan kepada Kunti apa yang bisa ia lakukan untuknya. Kunti menjawab bahwa ia tidak menginginkan apa-apa dari sang dewa. Ia hanya memikirkan dan membayangkan betapa indahnya jika matahari berada di sisinya, kemudian mencoba mantra pemberian Resi Durwasa. Dewa Surya lalu menanyakan kepada Kunti, tidakkah ia tahu kegunaan dari mantra itu selain dari memanggil dewa yang sedang dipikirkan? Sebab tujuan dari pengucapan mantra itu adalah untuk memperoleh anugerah anak dari dewa yang dipanggil. Kunti merasa sangat terkejut, sebab ia tidak pernah diberitahu oleh Resi Durwasa kegunaan dari mantra itu. Kunti lalu memohon ampun kepada Dewa Surya. Ia memohon agar Dewa Surya segera pergi meninggalkannya. Dewa Surya menolak pergi sebelum memberikan anugerahnya kepada Kunti. Kunti tidak bisa lari dari kekuatan mantra yang telah diucapkannya. Dewa Surya kemudian mengatakan bahwa tidak ada cara lain agar ia bisa pergi meninggalkan Kunti selain ia menganugerahkan putra. Dewa Surya kemudian berjanji tidak akan ada orang yang tahu dan Kunti akan tetap menjadi seorang gadis tanpa cacat setelah nanti putranya lahir. Kunti percaya dengan kata-kata Dewa Surya. Tanpa mampu menolak, Kunti akhirnya menerima pemberian putra dari Dewa Surya. Setelah memberi anugerahnya kepada Kunti, Dewa Surya lalu beranjak pergi. Sebagai kata perpisahan kepada Kunti, ia berkata bahwa putra darinya akan lahir dengan memakai kawaca atau jubah dan kundala atau anting-anting yang menempel di tubuhnya. Ia akan menjadi kesatria hebat. Tidak akan ada seorang pun yang menyamai kedermawanannya. Ia tidak akan bisa menolak permintaan apapun dari siapapun. Kemasyurannya di dunia akan selalu diingat. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Dewa Surya menghilang dari pandangan Kunti.
Selama 9 bulan, Kunti merahasiakan dan menyembunyikan kehamilannya. Tidak ada seorang pun yang tahu. Akhirnya seorang anak pun lahir. Kunti tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Ia merasa terlalu muda untuk menjadi seorang ibu. Apalagi memiliki anak tanpa bersuami akan mencoreng muka seluruh keluarganya, terutama kehormatan ayahnya, Raja Kuntiboja. Ia lalu membungkus bayinya dengan selembar kain sutra, lalu meletakkannya di dalam sebuah keranjang, kemudian membawanya ke tepi sungai. Kunti lalu menghanyutkan keranjang itu pada aliran sungai dan segera kembali ke kamarnya. Hatinya sangat terluka. Tanpa disadari, air mata mengalir membasahi pipinya. Dalam tangisnya, Kunti berdoa semoga putranya selamat. Ia percaya bahwa Dewa Surya akan selalu menjaga putranya. Dan ia percaya bahwa seseorang yang beruntung akan menemukan bayinya itu. Kunti yakin bahwa suatu hari nanti mereka akan bertemu kembali. Ia akan mengenali Kundala dan Kawaca yang dipakai putranya. Bayi itu kemudian terbawa arus sampai pada akhirnya ditemukan oleh Atirata, seorang kusir kereta keluarga Kuru. Atirata membawa bayi itu pulang. Ia bersama Rada istrinya kemudian merawat bayi itu. Karena memakai Kawaca dan Kundala yang melekat pada tubuhnya, bayi itu diberi nama Wasusena. Tetapi Atirata selalu memanggilnya Radea, yang artinya anak kesayangan Rada. Radea tumbuh besar diasuh oleh Rada dan Atirata tanpa ada yang tahu akan asal-usulnya. 16 tahun kemudian, ketika Radea sudah cukup dewasa, Rada menceritakan kepada Radea bahwa ia bukan anak kandungnya. Diceritakanlah oleh Rada bagaimana Atirata membawakan bayi yang ia temukan dari aliran sungai. Rada kemudian mengizinkan Radea untuk pergi meninggalkan mereka apabila ia hendak mencari ibu kandungnya. Radea menangis mendengar cerita ibunya. Ia mengatakan bahwa ia tidak berniat mencari dan tidak ingin tahu siapa ibu kandungnya. Rada adalah satu-satunya ibu baginya. Radea kemudian meminta izin kepada Rada agar dibiarkan pergi, bukan untuk mencari ibu kandungnya, melainkan untuk belajar ilmu. Meskipun hanya seorang sutaputra atau anak kusir kereta, Radea yakin ilmu tidak mengenal kasta atau keturunan. Dengan berbekal restu dari ayah dan ibunya, Radea pergi meninggalkan rumahnya untuk berpetualang. Tujuannya adalah mencari seorang guru yang bersedia mengajarkan ilmu perang dan senjata, terutama ilmu memanah. Radea mendengar bahwa Resi Drona sekarang telah menjadi guru bagi para pangeran Wangsa Kuru. Ia berniat berguru padanya. Radea lalu berangkat menuju istana Kuru dan bertemu dengan Resi Drona. Radea memperkenalkan dirinya. Resi Drona yang sedari awal telah berjanji tidak akan mengangkat murid selain dari Wangsa Ksatria, menolak Radea menjadi muridnya, sebab ia hanyalah anak dari seorang kusir kereta. Radea kemudian menyadari bahwa identitasnya sebagai Sutaputra ternyata menjadi penghalang bagi cita-citanya. Namun, ia tidak putus asa. Akhirnya, Radea lalu memutuskan untuk pergi berguru kepada Resi Bhargawa. Resi Bhargawa sangat benci kepada kaum kesatria. Agar tidak ditolak oleh Resi Bhargawa, Radea mengatakan bahwa ia adalah seorang Brahmana. Tanpa curiga, Resi Bhargawa bersedia menerima Radea sebagai muridnya. Ia sangat senang karena seorang Brahmana muda ingin belajar ilmu darinya. Pendidikan Radea pun dimulai. Ia kemudian menghabiskan bertahun-tahun waktunya di asrama Resi Bhargawa. Sang resi pun
telah mengajarkan segala macam ilmu kepada Radea. Suatu hari, karena teriknya matahari, Resi Bhargawa ingin beristirahat di bawah pohon. Ia meminta Radea untuk mengambilkan sebuah bantal di asrama. Karena letak asrama cukup jauh, Radea lalu menawarkan kepada gurunya agar ia tidur di pangkuannya. Resi Bhargawa senang dengan pengabdian Radea. Ia pun beristirahat di bawah pohon dengan menjadikan salah satu paha Radea sebagai bantal. Waktu terus berlalu. Tiba-tiba Radea merasakan sakit di pahanya. Ternyata seekor serangga berukuran besar telah menggigit pahanya. Radea sangat kesakitan. Namun gurunya sedang tidur di pangkuannya dan ia tidak berani melakukan sesuatu yang bisa mengganggunya. Akibat gigitan serangga itu, darah keluar membasahi paha Radea. Sentuhan darah yang hangat di wajahnya kemudian membangunkan Resi Bhargawa. Resi Bhargawa sangat terkejut karena melihat serangga yang berukuran besar sedang menggigit paha Radea. Sang resi lalu bertanya kepada Radea, mengapa tidak membangunkannya dan mengambil serangga itu dari pahanya. Lalu Radea mengatakan bahwa ia tidak ingin mengganggu tidur gurunya, sehingga ia tidak peduli dengan rasa sakitnya. Resi Bhargawa menjadi curiga dengan jawaban Radea. Bagaimana mungkin seorang Brahmana bisa menahan rasa sakit seperti itu layaknya seorang ksatria? Resi Bhargawa sangat membenci ksatria. Ia tidak akan memaafkan kebohongan seseorang yang mengaku sebagai Brahmana demi menjadi muridnya. Resi Bhargawa mendesak Radea untuk berkata jujur. Radea kemudian menyembah kaki gurunya. Air matanya jatuh bercucuran. Ia mengakui bahwa ia bukan seorang Brahmana, tetapi juga bukan ksatria. Ayahnya adalah seorang kusir kereta. Ia adalah seorang Suta putra. Satu-satunya hal yang Radea inginkan adalah belajar ilmu. Karena itulah ia berbohong dan mengaku sebagai seorang Brahmana. Radea memohon maaf dan ampun dari gurunya. Resi Bhargawa begitu marah. Semua kata maaf dari Radea tidak mampu meluluhkan hatinya. Kemudian keluarlah kutukan dari mulutnya. Radea telah menjadi muridnya atas dasar kebohongan. Di saat-saat genting dalam hidupnya, saat ia membutuhkan sebuah senjata sakti atau astra, Radea tidak akan mengingat mantranya. Demikian kutukan Resi Bhargawa kepada Radea. Mendengar kutukan itu, Radea sangat sedih dan putus asa. Setelah kemarahannya mereda, Resi Bhargawa mengatakan bahwa ia telah terlanjur mengutuk Radea dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Namun, ada satu hal pasti yang ia janjikan kepada Radea. Radea akan mendapatkan kemasyhuran yang ia cita-citakan. Ia akan dikenal sebagai seorang pemanah hebat. Resi Bhargawa kemudian pergi meninggalkannya. Dalam kesedihannya yang teramat dalam, Radea mengusap air matanya lalu beranjak pergi. Ia meninggalkan asrama Resi Bhargawa menuju rumah orang tua yang sangat menyayanginya, Atirata dan Radha.